Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini Habib Rizik Syihab ini ditentang oleh kelompok liberal. Siapa kelompok liberal? Kelompok liberal adalah kelompok orang-orang yang mereka menginginkan kebebasan, orang-orang yang menuhankan akal dan pikiran. Dan kelompok liberal ini sangat mudah untuk masuk menyusup ke dalam kelompok orang-orang yang mengaku sebagai Asy'ariyah atau pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka niatnya adalah untuk menghancurkan Islam ini dari dalam. Salah satu jalan masuk orang-orang liberal tersebut adalah di dalam bab keyakinan. Apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Asy'ariyah meyakini Al-Quran kalamullah, akan tetapi lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk. Karena bagi mereka Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Sehingga orang-orang liberal semacam Islah Bahrawi menganggap bahwa kaum muslimin ini tidak mengikuti Al-Quran. Bahwasanya paham-paham yang ada itu semuanya adalah paham-paham yang mengikuti tafsir-tafsir manusia. Ya, itu adalah pemikiran orang-orang liberal. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, baik bahasanya, lafaznya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk untuk berbicara kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, berbicara kepada malaikat Jibril, dan juga berbicara kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada pembahasan Habib Rizik yang diserang oleh orang-orang liberal dan orang-orang yang sudah terkontaminasi pemikiran liberal. Mereka menyerang Habib Rizik karena pemahaman orang-orang liberal ini sesat dan menyesatkan. Mereka ingin semuanya bebas mengikuti hawa nafsu tanpa aturan. Maka mereka akan tetap menentang siapapun yang mengkritik kebebasan, meskipun yang mengkritik tersebut adalah orang-orang atau kelompok mereka sendiri. Katakanlah Yaqut Khalil Qaumas yang mempermasalahkan penggunaan toa masjid, kemudian memisalkan, menganalogikan seruan azan dengan lolongan anjing. Maka yang mereka tentang, yang orang-orang liberal tentang adalah penggunaan toanya, larangan penggunaan toanya, bukan mempermasalahkan ketika Yaqut Khalil Qaumas memisalkan suara anjing dengan azan. Karena pada hakikatnya orang-orang liberal mereka ini anti syariat. Ketika Yaqut Khalil Qaumas melarang penggunaan toa, meskipun itu seruan dari pentolan mereka, tetap mereka tidak ikuti, tidak taati. Karena peraturan itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Begitu juga dengan Habib Rizik Syihab. Meskipun beliau dari kalangan habaib, kalangan yang mereka bangga-banggakan ketika menyampaikan kebenaran, akan tetapi bertentangan dengan hawa nafsu orang-orang liberal, menentang kebebasan orang-orang liberal, maka tidak akan selamat dari cacian, tidak akan selamat dari cercaan, bahkan serangan orang-orang liberal tersebut. Membongkar jejak digital Rizik Syihab, terbukti ajarkan konsep al-wala wa bara, konsep akidah yang diciptakan pendiri Wahabi. Tak malukah dia masih gembar-gembor berpegang pada ajaran ulama Ahlus Sunnah. Penolakan demi penolakan terhadap para ustadz yang beraliran Salafi Wahabi di Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, seiring dengan semakin sadarnya mereka terhadap bahaya ajaran Salafi Wahabi, yang efeknya akan sangat berbahaya, bisa menimbulkan benturan sosial budaya jika terus dipaksakan kehadirannya di negara kita.
Ajaran yang bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab ini memang sangat rawan menimbulkan konflik sosial antar sesama anak bangsa. Mengingat ajarannya yang sangat kaku dan tidak mentolerir segala perbedaan, sehingga sangat bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang dari dulu sudah terkenal akan keberagamannya. Selain itu, Islam di Indonesia adalah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo, para ulama yang beraliran Ahlus Sunnah, yang ajarannya telah mengakar kuat, sehingga ketika para ustadz Salafi Wahabi menyebarkan ajarannya di bumi Nusantara, sudah pasti akan menimbulkan gesekan yang luar biasa akibat ekstrimnya cara pandang mereka dalam beragama. Kasus difitnahnya pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari oleh Ustadz Wahabi di Madura adalah contohnya, di mana cara pandang yang berbeda dalam beragama ternyata sanggup membuat mereka yang katanya seorang ulama menghalalkan segala cara termasuk menfitnah hanya demi membenarkan pendapat mereka semata. Dan termasuk ajaran Salafi Wahabi yang sangat tidak layak untuk diterapkan di Indonesia adalah konsep akidah al-wala wal bara yang diciptakan oleh pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab, yang di awal sudah kita sebutkan bahwa Rizik Syihab yang katanya berpegang teguh pada ajaran ulama Ahlus Sunnah, ternyata jejak digitalnya dia pernah mengajarkan serta mendoktrinkan konsep ini kepada para pengikutnya. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas untuk membongkar kebusukannya. Kita tidak akan mempermasalahkan jika seandainya yang diajarkan oleh Rizik kepada pengikutnya adalah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa-biasa saja. Tapi yang diajarkan oleh Rizik ini adalah karya Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat berbahaya, yaitu konsep akidah al-wala wal bara. Suatu konsep akidah yang menjadi sumber pegangan bagi para teroris di seluruh dunia. Dan itu diajarkan serta didoktrinkan oleh Rizik kepada para pengikutnya. Tentang al-wala wal bara. Saudara, saya ingin ingatkan diri saya dan semua umat Islam bahwa al-wala wal bara itu merupakan kewajiban agama. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syar'iyyah dengan ajaran al-wala wal bara, membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini. Ya, FPI kan sebenarnya kan bau-bau Salafi Wahabinya kan besar. Ya, salah satu cirinya kalau Salafi Wahabi itu udah merandes ke suatu organisasi macam FPI ya mereka suka mubahalah. Orang yang suka mubahalah itu ya pasti berbau Salafi Wahabi, karena tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ngajari apa itu mubahalah, nggak ada, apalagi nantang orang mubahalah nggak ada sebanyak ajaran. Kemudian mengajarkan walalan barok itu kan dari surat atau baro'atun minallah wa rasulih ya jelas itu terkontaminasi Salafi Wahabi. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Itu kan ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ajaran kebencian, ajaran lawan dan kawan, nggak bisa diterapkan di situasi ketika tidak ada peperangan gitu loh. Tak bisa dipungkiri bahwa konsep akidah al-wala wal bara adalah konsep akidah yang sangat berbahaya, yang mana ajarannya adalah membangun rasa persaudaraan sefanatik-fanatiknya terhadap golongannya dan membangun rasa permusuhan yang sejauh-jauhnya terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Kita sudah melihat video Rizik Syihab yang mengajarkan konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi di depan pengikutnya. Bahkan Rizik Syihab juga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mendoktrinkan konsep buatan pendiri Wahabi tersebut kepada anak-anak mereka. Kita semua mengerti bagaimana pahamnya kaum Wahabi, dan kita juga tahu siapa Rizik Syihab selama ini. Kalau melihat ceramahnya, tidak jarang Rizik menyesatkan, bahkan mengkafirkan ulama lain yang berbeda paham dengannya, dan itu adalah bukti yang sudah lebih dari cukup bahwa Rizik Syihab memang telah terkontaminasi ajaran Salafi Wahabi, terutama ajaran akidah al-wala wal bara yang selama ini telah merasuk dalam jiwanya. Maka sangat ironi jika selama ini Rizik masih gembar-gembor bahwa dia dan kelompoknya adalah
adalah kelompok yang paling tegak lurus memegang ajaran para ulama Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, apakah Rizik memang tidak tahu kalau itu adalah konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, atau memang dia sengaja mengambil keuntungan dari konsep yang banyak dipertentangkan oleh ulama Ahlus Sunnah ini? Kalau dilihat dari kapasitas seorang Rizik, bisa dikatakan mustahil dia tidak mengetahui konsep tersebut adalah konsep buatan pendiri Wahabi. Dia juga tidak mungkin tidak tahu kalau konsep tersebut banyak ditentang oleh ulama-ulama mazhab Asy'ari. Bahkan para ulama Asy'ari pun sepakat tidak memasukkan konsep tersebut dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena selain ajarannya yang sangat ekstrim, pembuatnya pun sudah jelas seorang pendiri Wahabi yang dari dulu ajarannya banyak ditentang ulama Ahlus Sunnah. Dan Rizik Syihab yang selama ini gembar-gembor mengaku sebagai ulama yang beraliran Ahlus Sunnah, kenyataannya dia mengajarkan dan mendoktrinkan ajaran tersebut kepada para pengikutnya. Kita sepakat Rizik tidak mungkin tidak mengetahui tentang hal ini, tentang sebuah konsep akidah yang banyak ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah. Yang bisa kita simpulkan adalah Rizik Syihab memang sengaja mengadopsi konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab demi kepentingannya semata. Dan ini sangat berbahaya bagi umat Islam Indonesia yang mayoritas berhaluan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rizik sangat berpotensi merubah haluan umat Islam yang semula berakidah Asy'ari, pada akhirnya akan berubah haluan menjadi pengikut ajaran Wahabi. Dari sini kita bisa menilai sendiri tentang siapa sesungguhnya Rizik Syihab yang kita hadapi saat ini. Seorang yang mengaku ulama beraliran Ahlus Sunnah, tapi yang diajarkan justru ajaran yang banyak ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa. Dan jika sudah demikian, maka patut kita curigai bahwa Rizik merupakan agen dari kelompok Wahabi yang selama ini sengaja disusupkan dan sengaja dibuat seolah-olah Rizik adalah ulama yang beraliran Ahlus Sunnah yang tujuannya adalah mewahabikan umat Islam bangsa Indonesia. Lihat saja jejak digitalnya, dia seringkali terlihat akrab dengan para dedengkot Salafi Wahabi, dan sebaliknya dia seringkali menghujat bahkan menfitnah Nahdlatul Ulama yang notabene merupakan wadah para ulama Ahlus Sunnah di negara kita. Dan kita tahu agenda Wahabi diantaranya adalah menghancurkan Nahdlatul Ulama, karena selama masih ada NU, maka selamanya mereka tidak akan bisa mewahabikan umat Islam bangsa Indonesia. Ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini dialirkan beserta uangnya, mengalir beserta pendanaan yang luar biasa. Untuk apa? Menumpangkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdlatul Ulama tumpang, selesai semua. Pancasila tidak akan ada artinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang liberal ini memframing bahwa konsep al-wala wal bara adalah konsep yang memicu kebencian terhadap orang-orang yang berbeda pemahaman, sehingga dapat menimbulkan sikap ekstrim, radikal, dan sebagainya. Padahal konsep al-wala wal bara ini adalah konsep toleransi yang sangat baik, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, di mana keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah dan juga tidak membenci sesuatu kecuali juga karena Allah. Dan benci tidak dimaknai harus bersikap ekstrim dan radikal. Akan tetapi kita berlepas diri dari segala bentuk pelanggaran syariat dan pelaku yang melanggar syariat tersebut. Semisal ketika ada orang-orang kafir beribadah di dalam gereja, maka kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mendukung. Dan tidak boleh mendukung orang-orang yang mendukung acara tersebut. Semisal ketika Banser menjaga gereja ketika ada acara Natal, kita tidak boleh mendukung perbuatan Banser tersebut, dan juga tidak boleh mendukung Banser dengan bentuk apapun dukungan tersebut. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf. Makanya Habib Taufik Assegaf ini tidak disukai oleh orang-orang liberal. Keinginan orang-orang liberal ini adalah kaum muslimin tidak mengenal kepada siapa harus mencintai dan kepada siapa harus membenci. Bahkan yang diinginkan oleh orang-orang liberal adalah kaum muslimin ini harus mencintai kelompok minoritas meskipun kelompok tersebut adalah orang-orang kafir. Akan tetapi membenci sesama muslim yang tidak mengikuti pemahaman liberal. Akhirnya mereka membuat kaum muslimin ini saling membenci akan tetapi mesra dengan orang kafir. Ini adalah yang diinginkan oleh orang-orang liberal. Menginginkan kaum muslimin ini saling membenci, akan tetapi mereka dengan
orang-orang kafir saling mencintai. Kalaulah kita cerdas, kita sadar, sebenarnya keinginan orang-orang liberal adalah kaum muslimin ini meninggalkan segala hukum-hukum Islam. Tidak menjadikan hukum-hukum Allah sebagai acuan. Akan tetapi lebih kepada menggunakan hukum yang lahir dari akal dan hawa nafsu. Dan ini sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Seharusnya Al-Quranlah yang dijadikan pedoman di segala sisi-sisi kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mereka menuhankan akal dan hawa nafsu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 contoh pengamalan al-wala. Al-wala adalah mencintai dan memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus nampak dari seorang muslim ketika menerapkan akidah al-wala. Pertama, menolong dan membantu kaum muslimin dengan jiwa, raga, dan harta, baik dalam urusan agama maupun dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya." Kedua, ikut merasakan penderitaan mereka dan gembira dengan kesenangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan kaum muslimin dalam kasih sayangnya, belas kasihannya, dan sayang menyayanginya bagikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh merasa sakit atau menderita, maka seluruh tubuh menjadi sakit dan tidak bisa tidur karenanya. Ketiga, mencintai sekaligus mendoakan kebaikan dan ampunan bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan mohonkanlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang yang mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Keempat, menghormati dan memuliakan kaum muslimin, tidak merendahkan dan tidak mencela mereka, serta tidak berkhianat kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak mengkhianati, tidak membohongi, tidak merendahkan. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram kehormatan, harta dan darahnya. Kelima, menghargai hak-hak kaum muslimin, serta bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kita. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus nampak dari seorang muslim ketika menerapkan akidah al-bara. Pertama, tidak menyerupai orang kafir dalam penampilan, gaya bicara, serta tidak berbangga dengan nama-nama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum atau meniru suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Kedua, tidak mengutamakan negeri kafir sebagai tujuan wisata. Mengutamakan wisata ke negeri kafir diharamkan oleh syariat, kecuali dalam keadaan terdesak dan memang diperlukan, seperti berobat, berdagang, dan kebutuhan lainnya. Namun hendaknya dia berusaha untuk selalu menampakkan keislamannya di negeri kafir. Ketiga, tidak membantu orang kafir dalam usaha melawan kaum muslimin. Bahkan ini termasuk perbuatan kufur. Tidak memberikan kekuasaan kepada mereka, serta tidak menjadikan mereka sebagai sahabat dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Keempat, tidak ikut berpartisipasi dalam hari raya dan adat istiadat serta kebiasaan orang kafir. Tidak memberikan penghargaan dengan memberikan ucapan selamat. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir, apalagi sampai memberikan penghargaan atau ucapan selamat kepada mereka, karena hal itu merupakan bentuk keridhaan terhadap keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kelima, tidak berdoa dan tidak memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati di atas kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat mereka, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Adapun mendoakan hidayah untuk orang kafir ketika dia masih hidup, maka ini diperbolehkan, apalagi jika disertai dengan ajakan kepada Islam.